Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi keuangan lanjutan 1, chapter 6, Intercompany Profit Transaction, bagian plan aset. Sebelum perkenalkan kelompok kami, yang pertama ada Regina Cahyani, yang kedua ada Virus Gelis Syakira Rizky, yang ketiga ada Salsabila Syahda Adimar, yang ketiga ada Najwa Rahmat Saidah, lalu yang terakhir ada saya sendiri, Safarizi Wijaya Ginting. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu intercompany profit transaction, plan aset. Jadi, intercompany profit transaction plan aset itu transaksi merupakan sebuah transaksi antar perusahaan afiliasi untuk melakukan penjualan dan pembelian aset tetap yang menimbulkan laba dan rugi yang belum direalisasi pada entitas konsolidasi. Keuntungan dan kerugian ini tidak langsung diakui dalam laporan laba rugi posisi keuangan konsolidasi, melainkan akan ditangguhkan terlebih dahulu. Alasan mengapa hal ini harus ditangguhkan adalah karena keuntungan dan kerugian ini belum sepenuhnya terrealisasi. Keuntungan atas penjualan aset tetap kepada pihak afiliasi hanya benar-benar terjadi ketika aset tersebut sudah terjual kepada pihak luar atau pihak non-afiliasi. Begitu pula dengan kerugian atas pembelian aset tetap dari afiliasi hanya akan benar-benar terjadi ketika aset tersebut telah mengalami penurunan nilai atau masa habis pakainya. Kemudian penangguhan keuntungan dan kerugian ini dilakukan dengan cara mengeliminasi nilainya dari laporan laba rugi dan posisi keuangan konsolidasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas, di mana perusahaan konsolidasi hanya mencatat investasi di perusahaan afiliasi dan bagiannya dari laba bersih afiliasi. Nah, proses eliminasi ini berbeda dengan penyesuaian untuk laba persediaan yang belum direalisasi. Jadi, laba persediaan yang belum direalisasi ini akan terbalikkan dengan sendirinya dalam dua periode akuntansi, sehingga persediaan tersebut dijual kepada pihak luar. Sedangkan laba atau rugi yang belum direalisasi atas aset tetap akan terus mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi sampai aset tersebut antara dijual kepada pihak luar entitas gabungan atau habis masa pakainya yang tidak memiliki nilai sisa. Dengan kata lain, dampak laba dan rugi atas aset tetap antar perusahaan afiliasi pada laporan keuangan konsolidasian bersifat jangka panjang. Berbeda dengan laba persediaan yang belum direalisasi yang bersifat jangka pendek. Kemudian di sini, jadi untuk aset tetap itu ada dua, ada yang aset tetap disusutkan dan tidak disusutkan. Untuk aset tetap yang tidak disusutkan, pengakuan keuntungannya itu adalah pada saat aset itu terjual kepada pihak non-afiliasi. Sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan, pengakuan keuntungan atau kerugiannya itu terjadi ketika aset tersebut itu terjual pada pihak non-afiliasi atau aset tersebut telah digunakan. Selanjutnya adalah yang pertama kita akan masuk ke intercompany profit pada aset yang depresiable atau didepresiasi. Ketika terjadi penjualan non-depreciable aset, contohnya adalah tanah, antara dua perusahaan berafiliasi dengan harga yang berbeda pada nilai harga bukunya, maka akan menciptakan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi bagi perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena aset tidak dapat disusutkan dan nilainya tidak berkurang dari seiring waktu berjalan. Selain itu juga dapat disebabkan jika aset terjual dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya atau book value-nya, maka akan terjadi keuntungan. Sebaliknya, jika aset tersebut dijual lebih rendah dari nilai bukunya atau book value-nya, maka akan terjadi kerugian. Keuntungan dan kerugian ini akan muncul di laporan laba rugi perusahaan yang menjual aset tersebut. Dan perlu diingat bahwa keuntungan dan kerugian ini muncul dari transaksi yang sifatnya belum terrealisasi, artinya ataupun hilang. Maka saat pembuatan laporan konsolidasi, keuntungan dan kerugian ini harus dihilangkan pada pendapatan investasi. Dari transaksi penjualan non-depreciable asset ini terdapat dua jenis kasus, yaitu penjualan downstream, yaitu di mana transaksi parent kepada subsidiarinya, ataupun upstream, yaitu transaksi perusahaan subsidiari kepada perusahaan parent. Oke, selanjutnya ada downstream sale of land. Di dalam tahun terjadinya downstream sale of land, maka laba atau rugi atas penjualan tanah harus dieliminasi. Karena dari sudut pandang konsolidasi laba atau rugi tersebut tidak ada. Yang ada adalah transfer kepada kepemilikan tanah. Demikian juga halnya dengan akun tanah yang akan dilaporkan terlalu tinggi karena adanya gain atau terlalu rendah karena adanya loss. Harus dieliminasi sebesar laba atau rugi pelepasan tanahnya agar dari sudut pandang konsolidasi tanah disajikan sebesar nilai tercatatnya.
Oke, ini ada contoh soal dari downstream sale of land. Jadi pada tanggal 1 Januari 2025, Blue Corporation mengakuisisi 90% saham Teru Corporation dengan biaya $280.000. Nilai buku dan nilai wajar dari investasi ini sama dengan biaya perolehannya. Pada tahun 2023, laba bersihnya Teru adalah $90.000, sementara pendapatan Blue adalah $100.000. Tidak termasuk pendapatan dari Teru. Pendapatan Blue mencakup keuntungan yang belum terrealisasi sebesar $10.000 dari penjualan tanah kepada Teru. Blue membeli tanah tersebut dengan harga $50.000 dan menjualnya kepada Teru seharga $60.000. Berikut ayat jurnal untuk mencatat investasi pada Teru pada tanggal 31 Desember 2025, yaitu investment in Teru pada income from Teru sebesar $81.000, di mana hal tersebut didapat dari 90% dari 90.000 pendapatan yang dilaporkan oleh Teru. Selanjutnya adalah jurnal untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada Teru, yaitu income from Teru sebesar $10.000 pada investment in Teru sebesar $10.000. Ikhtisar laporan keuangan terpisah Blue dan Teru disajikan pada dua kolom pertama dari kertas kerja. Keuntungan dari penjualan tanah tidak seharusnya terlihat dalam laporan laba rugi konsolidasi dan nilai tanah tersebut harus dicatat dalam neraca konsolidasi sebesar $60.000 dari harga perolehannya. Ayat jurnal yang benar seharusnya menghilangkan keuntungan dari penjualan tanah dan mengurangi saldo akun tanah menjadi $60.000. Untuk entitas yang dikonsolidasikan, ayat jurnal ini berbeda secara signifikan dari penyesuaian dan eliminasi yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Berikut adalah ayat jurnal untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah antar perusahaan dan untuk menyesuaikan nilai tanah ke harga perolehannya, yaitu gain on sale of land pada land sebesar $10.000 didapat dari $60.000 dikurang $50.000. Pada tahun-tahun berikutnya, tanah tersebut akan tetap terlihat dalam neraca terpisah Peru dengan nilai yang terlalu tinggi. Penyesuaian ini akan berlanjut hingga tanah dijual ke pihak di luar entitas yang akan dikonsolidasikan. Namun keuntungan atas penjualan tanah ini akan terlihat dalam laporan laba rugi terpisah Teru pada tahun-tahun mendatang. Berikut yaitu year subsequent to intercompany sale, penyesuaian pada kertas kerja untuk mengurangi nilai tanah ke harga perolehannya setelah tahun penjualan dari induk kepada anak perusahaan adalah investment in Peru pada land sebesar $10.000. Penyesuaian ini tuh dilakukan untuk mengurangi nilai tanah menjadi nilai perolehannya dan menyesuaikan akun investasi agar seimbang dengan akun ekuitas Peru pada awal periode. Dengan mendebit akun investasi eh, saldo investasi menjadi seimbang dengan akun ekuitas anak perusahaan pada awal setiap periodenya, di mana tanah masih miliki. Sebagai contoh, saldo akun investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah $341.000. Jumlah ini 10.000 lebih rendah dari investasi Blue di Teru pada tanggal tersebut, yang dimana dari $359.000 yang didapat dari 90% dari $390.000. Perbedaan ini disebabkan oleh entry jurnal di akun perusahaan induk yang mengurangi akun pendapatan dari investasi dan akun investasi dari laba atau perusahaan pada tahun penjualan. Selanjutnya, sell in subsequent year to outside entry. Misalkan Teru menggunakan tanah tersebut selama 3 tahun dan kemudian menjualnya seharga $75. Pada tahun 2029, Teru melaporkan laba atas transaksi tersebut sebesar $15.000. Selisih dari harga jual sebesar $75 dengan nilai perolehannya sebesar $60.000 pada tahun 2029. Namun laba yang diakui pada laporan keuangan konsolidasi adalah $25. Selisih dari harga jurnal sebesar $75.000 ini didapat dari eh, harga nilai perolehan Blue sebesar $50.000. Berikut kertas kerja konsolidasi Blue Corporation dan Teru Corporation, di mana pada income statement-nya itu terdapat sales, income from Teru, gain on sale of land, expense, include cost of goods sold, dan non-controlling interest share, di mana terjadi elimina, eh,
adjustment and eliminasi pada gain on sale of land sebesar 10.000 dan non-controlling interest-nya sebesar 10.000. Untuk return earning statement-nya yaitu return earning blue sebesar 207.000 dan return earning Teru sebesar 100.000 dan terjadi adjustment and elimination sebesar 100.000. Untuk return earning return earning pada Desember Blue sebesar 368.000 dolar dan Teru sebesar 170.000 dolar. Untuk balance sheet-nya terdapat current asset, land, dan investment in nya. Untuk adjustment and eliminasinya terdapat pada land sebesar 10.000 dan investment in nya sebesar 280.000. Lalu terdapat liabilitas dan capital stock-nya di mana yang terjadi adjustment elimination tuh hanya pada capital stock yang sebesar 200.000 dan terjadi juga pada NCI beginning-nya sebesar 20.000 dan NCI ending sebesar 9.000 dolar. Oke, selanjutnya berikut jurnal eliminasi. Yang pertama adalah mengeliminasi unrealized profit di dalam land-nya, yaitu gain on sale of land sebesar 10.000 dan kepada land sebesar 10.000. Lalu mengeliminasi reciprocal akun di return earning Teru sebesar 100.000 dolar dan capital stock sebesar 200.000 pada investment insannya 280.000 dan NCI beginning-nya sebesar 20.000 dolar. Lalu memunculkan bagian keuntungan kepentingan non-pengendali, yaitu NCI expense-nya sebesar 9.000 dan NCI ending-nya sebesar 9.000 juga. Next. Untuk tahun-tahun berikutnya, land akan tetap disajikan terlalu tinggi, maka jurnal untuk mengeliminasi unrealized profit yang masih melekat di land adalah return earning blue beginning terhadap land sebesar 10.000 dolar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upstream sale of land. Diasumsikan bahwa Blue membeli tanah dari anak perusahaannya yaitu Teru pada tahun 2025 sebesar 90.000. Saham yang dimiliki Blue itu 90%. Pendapatan Blue sebesar 100.000 dan laba yang belum direalisasi oleh Teru sebesar 10.000 atas penjualan tanah. Dalam menghitung investasinya di Peru pada akhir tahun 2025, Blue membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat 90% dari 90.000 pendapatan yang dilaporkan oleh Peru. Jurnalnya, investment in Peru pada income from Peru sebesar 81.000. Kemudian, ada jurnal untuk mengeliminasi 90% dari 10.000 laba yang belum direalisasi atas tanah yang dibeli dari Peru. Jurnalnya ialah income from Peru pada investment in Peru sebesar 9.000. Selanjutnya ada year subsequent to intercompany sale. Ketika Blue tetap memiliki tanah tersebut di tahun-tahun berikutnya, konsolidasi akan memerlukan penyesuaian. Jurnal untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi dari akun tanah adalah investment in Peru, non-controlling pada land sebesar investment interiornya 9.000, non-controllingnya 1.000, dan lainnya sebesar 10.000. Diperlukan penyesuaian di atas untuk mengurangi kepentingan non-pengendali ke jumlah yang direalisasikan setiap kali menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Penyesuaian ini diperlukan agar hak minoritas awal tahun 2026 sama dengan minoritas akhir tahun 2025 dan seterusnya. Next. Ada non-controlling interest atau NCI share. Bagian kepentingan non-pengendali adalah 10.000 pada kertas kerja downstream, tetapi hanya 9.000 pada kertas kerja upstream. Bagian kepentingan non-pengendali dikurangi dengan keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan tanah Teru kepada Blue.
Hal ini dilakukan dalam kertas kerja konsolidasi dengan mengubah laba bersih yang dilaporkan Peru menjadi laba yang direalisasi dan mengalihkannya dengan persentase kepentingan non-pengendali. Bagian kepentingan non-pengendali sebesar 9.000 adalah 10% dari pendapatan terrealisasi sebesar 90.000 milik Peru. Selanjutnya ada sell in subsequent year to outside entity. Asumsikan bahwa Blue menggunakan tanah tersebut selama 4 tahun dan menjualnya seharga 75.000 pada tahun 2029. Blue akan melaporkan keuntungan 15.000 atau hasil penjualan 75.000 dikurangi biaya perolehannya 60.000. Tetapi keuntungan bagi entitas yang dikonsolidasikan sebesar 35.000 dialokasikan sebesar 24.000 yang didapat dari 15.000 ditambah 10.000 dikali 9% pada pemegang saham mayoritas laba bersih konsolidasi dan 11.000 pada pemegang saham minoritas. Belum menyesuaikan pendapatan investasinya dari Peru pada tahun 2029 dengan jurnal berikut. Investment in Peru pada income from Peru sebesar 9.000. Keuntungan 15.000 dari penjualan tanah ditambah kenaikan 9.000 dari pendapatan investasi Blue sama dengan 24.000 yang berdampak pada laba bersih konsolidasi pada tahun 2009. Untuk mencatat keuntungan sebesar 15.000 bagi Blue dan keuntungan konsolidasi sebesar 35.000 membutuhkan jurnal sebagai berikut, yaitu investment in Peru sebesar 9.000, non-controlling sebesar 1.000, pada gain online sebesar 10.000. Jurnal ini mengalokasikan keuntungan sebesar 10.000 antara investasi pada entitas anak sebesar 90% dan kepentingan non-pengendalinya sebesar 10%. Berikut adalah kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja ini menggunakan informasi yang sama seperti pada kertas kerja konsolidasi pada bagian downstream yang sebelumnya, kecuali untuk perubahan kecil yang diperlukan untuk beralih ke situasi penjualan upstream. Penyesuaian dalam kertas kerja konsolidasi di atas sama dengan yang ada pada bagian downstream, kecuali untuk beberapa jurnal, seperti misalnya hasil atau jurnal dari laba yang belum direalisasikan atas tanah yang dibeli. Selanjutnya akan membahas intercompany profits on depreciable plant asset. Intercompany profit on depreciable plant asset itu adalah transaksi antar perusahaan aset penjualan aset dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi karena adanya penyusutan, depresi, atau amortisasi. Keuntungan atau kerugian ini tidak boleh dicantumkan ke dalam laporan keuangan induk dan konsolidasi sampai aset tersebut benar-benar dijual ke pihak lain atau digunakan dalam entitas yang dikonsolidasi. Proses penyesuaian ini lebih kompleks dibandingkan dengan aset yang tidak mengalami penyusutan karena penyusutan mempengaruhi laba rugi induk dan entitas konsolidasi setiap tahun selama aset tersebut dimiliki oleh entitas anak. Dan sama halnya seperti penjualan non-depreciable aset, pada penjualan aset yang depreciable ini juga terdapat dua jenis kondisi, yaitu penjualan downstream dan penjualan upstream. Untuk downstream sales of depreciable plant asset, itu dampak awal dari gain or loss yang belum terrealisasi dari penjualan aset yang disusutkan sama seperti dengan aset yang tidak dapat disusutkan. Jika akun parent dalam tahun berjalan terdapat keuntungan atau kerugian, harus dieliminasi terlebih dahulu untuk menentukan pendapatan investasi dengan metode ekuitas. Sehingga pada laporan konsolidasi harus menghapus setiap keuntungan atau kerugian dan mengurangi aset tetap ke biaya perolehan yang disusutkan pada entitas yang dikonsolidasi. Untuk contoh soalnya, yang pertama itu IRA Corporation memiliki 80% saham dari anak perusahaannya, yaitu Anak Corporation. Pada tanggal 1 Januari 2020, IRA Corporation menjual mesin kepada Anak Corporation seharga $90 dan mesin tersebut dibeli pada tanggal 4 Januari 2018 dengan harga perolehan $120.000 dan masa manfaatnya itu 6 tahun tanpa nilai sisa. Metode penyusutan menggunakan garis lurus dan pada tanggal 31 Desember 2020, Anak Corporation melaporkan laba bersihnya itu sebesar $30.000. Jadi untuk jurnalnya itu pada IRA Corporation akan mencatat pada tanggal 1 Januari 2020 dengan jurnal cash sebesar 90.000 dan
accumulated depreciation of machine yang 40.000 pada mesin sebesar 120.000 dan gain on sale of machine 10.000. Untuk anak corporation-nya mencatat pada tanggal yang sama yaitu cash on machine pada sebesar 90.000. Terdapat keuntungan yang belum direalisasi pada pembukuan IRA Corp pada tanggal 31 Desember 2020. Oleh karena itu, IRA Corporation menyesuaikan pendapatan investasi dengan metode ekuitas tahun 2020 untuk jumlah penuh dari keuntungan yang belum direalisasi. Untuk jurnalnya itu, pada IRA Corporation, income from Anacorp on investment in Anacorp sebesar 90.000. Untuk Anal Corporation itu, kita akan mencatat depresiasi mesin dari IRA Corp. Jadi, jurnalnya itu adalah depreciation expense of machine on accumulated depreciation of machine sebesar 22.500 didapat dari 90.000 dibagi 4 tahun. Selanjutnya itu kita akan membuat piecemeal amortization schedule dari 2020 hingga 2023. Untuk elimination on gain on machine-nya itu kita dapatnya 10.000 dan piecemeal recognition on gain through depreciation itu 2.500 dan effect on investment balance at December tanggal 31 itu untuk 2020 7.500, untuk 2021 5.000 dan untuk 2022 2.500 dan untuk 2023 itu 0. Dan kita akan menjurnal eliminasi untuk keuntungan penjualan dari mesin seharusnya tidak muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2020. Sehingga IRA Corporation harus memasukkan mesin dalam neraca konsolidasi sebesar 80.000 untuk biaya penyusutan ke entitas konsolidasi. Dan penyesuaian konsolidasi akan menyelesaikan efek ini dengan jurnal gain on sale of machine on machine pada sebesar 10.000. Dan perusahaan konsolidasi mengakui pengakuan bertahap atau piecemeal recognition dan juga menyesuaikan beban penyusutan sehingga beban penyusutan yang seharusnya adalah sesuai dengan pencatatan awal oleh IRA Corporation yaitu sebesar 20.000. Jadi jurnalnya itu adalah Investment in Anacorp, Accumulated Depreciation of Machine on machine. Itu untuk mengeliminasi kelebihan nilai dari mesin. Oke, kita akan membuat kertas kerja konsolidasinya pada tahun 2020. Gunanya itu untuk mengembalikan nilai aslinya. Jadi untuk gain on sale of machine-nya itu 10.000 di debit dan depreciation untuk dan menghasilkan konsolidasinya itu 0. Untuk depreciation expense-nya itu kan di Anacorp itu 22.500. Jadi di adjustment and elimination itu kita kreditkan sebesar 2.500 menghasilkan 20.000. Untuk di balance sheet-nya, untuk mesinnya itu kita mengeliminasi 10.000 menghasilkan dikonsolidasi yaitu 80.000 dan accumulated depreciation of machine-nya itu kita mengeliminasi 2.500 dan dikonsolidasinya itu akan sebesar 20.000. Nah, jika pada tahun 2020 mesin tersebut masih digunakan oleh IRA Corporation untuk operasional, maka perusahaan konsolidasi perlu membuat jurnal eliminasi untuk menyesuaikan nilai lebihan dari nilai mesin. Penyesuaian ini akan mengurangi nilai investasi IRA Corporation pada Anak Corporation dengan jurnal Accumulated Depreciation of Machine on Depreciation Expense of Machine sebesar 10.000. Dan penyesuaian jurnal eliminasi ini nantinya akan mempengaruhi laba untuk IRA Corporation dan NCI. Untuk sell in subsequent year to outside entity, jika pada tahun 2021 mesin tersebut terjual kepada pihak luar, maka tidak ada jurnal eliminasi, tapi diperlukan jurnal penyesuaian untuk mengakui jumlah keuntungan sebenarnya yang terrealisasi atas penjualan mesin. Untuk contohnya itu, Anak Corporation menjual mesinnya pada 31 Desember 2021. Anak Corporation menjual mesin tersebut dengan harga $75.000. Maka keuntungan yang seharusnya didapat oleh perusahaan konsolidasi adalah $35.000. Didapat dari $75.000 dikurang sama book value-nya yaitu $40.000. Dan nilai buku mesin yang tercatat oleh Anak Corporation adalah 90.000 dikurang sama accumulated depreciation-nya itu sebesar 45.000 menghasilkan $45.000. Oleh karena itu, sisa keuntungan yang belum terrealisasi adalah 5.000. Pada 31 Desember 2021 akan direalisasi saat itu juga. Pengakuan bertahap yang telah diakui sampai 31 Desember 2021 adalah sebesar 5.000.
Ini untuk Ana Corporation-nya nanti akan menjurnal cash sebesar 75.000, accumulated depreciation of mesin-nya juga 45.000 pada mesin sebesar 90.000 dan juga gain on sale of mesin-nya itu 30.000. Ini itu dicatat untuk jika Ana Corporation menjual mesin kepada pihak luar. Dan perusahaan konsolidasi mencatat penyesuaian keuntungan penjualan atas mesin pada tanggal 31 Desember 2021 dengan jurnal Investment in Ana Corporation on Income from Ana Corporation sebesar 5.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai upstream sales of depreciable plant assets. Boleh di next? Oke, jadi upstream sales of depreciable plant assets yaitu penjualan aset yang dapat disusutkan dari anak perusahaan ke perusahaan induk yang dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi dalam laporan keuangan anak perusahaan. Perusahaan induk menyesuaikan bagian laba dari anak perusahaan untuk mengakui keuntungan yang belum terrealisasi dan penyusutannya dengan memastikan laporan keuangan konsolidasi akan mencerminkan kinerja yang akurat tanpa menggandakan pendapatan atau beban yang timbul dari transaksi internal antara anak perusahaan dan perusahaan induk. Jadi, ketika anak perusahaan menjual aset yang dapat disusutkan kepada perusahaan induk, keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi harus disesuaikan dalam laporan keuangan konsolidasi. Ini dilakukan dengan mengurangi laba anak perusahaan dan menyesuaikan penyusutan aset berdasarkan nilai buku awal dan penyesuaian ini dapat mencegah penggandaan pendapatan atau beban sehingga laporan keuangan konsolidasi akan mencerminkan kinerja dan posisi keuangan yang lebih akurat. Boleh di next? Baik, selanjutnya sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Januari 2024, Ana Corporation menjual gedung senilai 600.000 US dollar kepada Iera Corporation. Ana Corporation memperoleh gedung tersebut pada 1 Januari 2020 dengan nilai 700.000 US dollar dengan masa manfaat 20 tahun. Penyusutan ini menggunakan metode garis lurus. Lalu pada tanggal 31 Desember 2024, Ana Corporation melaporkan laba bersih senilai 500.000 US dollar. Lalu di sini, yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan mencatat jurnalnya. Yaitu pada tanggal Januari 1, 2024, ini terdapat akun cash di debit senilai 600.000 dan juga accumulated depreciation of building senilai 140.000 dan juga di kredit di sini ada building senilai 700.000 dan gain on sale of building senilai 40.000. Di mana dalam mendapatkan accumulated depreciation of building ini kita mendapatkannya dari 700.000 dari harga perolehannya kita bagi sama 20.000 yaitu di masa manfaatnya 20 tahun sorry. Jadi mendapatkan nilai 35.000 US dollar. Lalu kita kali dengan 4 tahun yang kita dapatkan dari pokoknya dikali dari 4 tahun, terus habis itu kita mendapatkan senilai 140.000. Lalu kita di sini mencari book value-nya dulu, dari 700.000 kita kurang dengan 140.000 hasil yang tadi, lalu kita mendapatkan 560.000. Lalu di sini untuk mencari unrealized gain on sale of building-nya, kita dapatkan dari hasil 600.000, yaitu nilai jual gedung, kita kurang dengan harga book value 560.000, sehingga mendapatkan 40.000 pada bagian gain on sale of building. Boleh di next? Oke, lalu di sini kita juga mencatat jurnalnya pada tanggal 1 Januari 2024, building pada debit senilai 600.000 dan juga cash pada kredit senilai 600.000. Di sini untuk Iera Corporation ini membeli gedung dari Ana Corporation. Lalu di sini kita akan mencatat jurnalnya kembali pada tanggal 31 Desember 2024. Yaitu pada bagian building depreciation expense senilai 37.500 pada debit dan di kredit accumulated building depreciation senilai 37.500. Ini untuk Ana Corporation mencatat depresiasi dari Iera Corporation. Lalu di sini ada juga dalam pencatatan Iera yaitu 600.000 kita bagi dengan 16 tahun. 16 tahun ini dapat dari tadi ada masanya 20 tahun, lalu kita kurang dengan yang sudah terpakai senilai 4 tahun, jadi sisa 16 tahun. Jadi didapatkanlah hasil dari 600.000 dibagi dengan
16 tahun senilai 37.500 US dollar. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2024, ANA Corporation mencatat beban penyusutan sebesar 37.500, di mana seharusnya beban penyusutan yang sesuai pencatatan ANA adalah senilai 35.000. Jadi di sini terdapat selisih 22.500 yang akan diakui sebagai pengakuan bertahap atau representasi pengakuan berkala atas keuntungan yang timbul dari penjualan gedung yang telah dieliminasi. Nah, lalu di sini selanjutnya kita akan menghitung schedule pengakuan bertahapnya. Jadi di sini kita mulai dari tahun 2024. Jadi di sini terdapat elimination on gain on building-nya senilai 40.000, lalu di sini ada piecemeal-nya senilai 2.500, dan juga di sini terdapat unrealized gains, di mana unrealized gains itu kita dapatkan dari nilai 40.000 tersebut kita kurangi dari piecemeal senilai 2.500, sehingga kita dapatkan senilai 37.500. Lalu di sini terdapat juga efeknya dari investment, yaitu senilai 30.000. Itu didapatkan dari hasil unrealized gain tersebut, kita kalikan dengan 80%. Lalu seperti itu seterusnya dari 2024, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini kita akan kita harus mendapatkan nilai efeknya 0 dan juga unrealized gain-nya 0. Jadi kita di sini kita buat dengan piecemeal 2.500 dengan tahun 2024 dan nilai gain building-nya 40.000 kita dapatkan dari 2024 sampai angka 0 tersebut didapatkan pada tahun 2039. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat jurnal eliminasi di mana perusahaan konsolidasian akan mengeliminasi keuntungan atas penjualan gedung. Lalu di sini ada jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2024, gain on sale of building senilai 40.000 pada debit dan juga building 40.000 pada kredit. Di sini untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan gedung. Lalu terdapat jurnal kembali pada 31 Desember 2024, yaitu accumulated depreciation building pada debit senilai 2.500 dan juga building depreciation expense senilai 2.500 pada kredit. Ini untuk mengeliminasi jurnal penyesuaian. Nah, di sini selanjutnya ada laporan konsolidasiannya, yang dimana di sini ada dari income statement, yaitu ada account gain on sale of building pada IRA Corporation sebesar 40.000 dan juga kita adjustment elimination-nya pada debit senilai 40.000. Lalu terdapat building depreciation expense pada ANA Corporation senilai 37.500. Lalu kita adjustment di kredit 2.500 dan kita konsolidasinya mendapatkan senilai 35.000. Lalu pada balance sheet terdapat building ANA Corporation senilai 600.000 dan juga adjustment elimination-nya 40.000 di kredit dan kita mendapatkan konsolidasi senilai 560.000. Lalu pada accumulated depreciation of building senilai 37.500 pada ANA Corporation dan kita adjust di debit senilai 2.500 dan mendapatkan konsolidasi 35.000. Lalu pada investment in IRA Corporation kita mendapatkan 30.000, lalu kita adjust juga di kredit senilai 30.000. Lalu jika pada 2025 gedung tersebut masih digunakan oleh IRA Corporation, maka dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasiannya, nilai kelebihan gedung yang telah dicatat oleh IRA Corporation itu harus dieliminasi. Nah, dampak dari eliminasi tersebut akan berpengaruh terhadap nilai investasi IRA Corporation dan juga kepentingan dan pengendali yang dimiliki ANA Corporation. Lalu kita di sini membuat jurnalnya kembali, yaitu pada Desember 31, 2024. Di akun debit ada investment in ANA Corporation senilai 30.000, lalu ada NCI atau non-controlling interest senilai 7.500, dan ada accumulated depreciation of building senilai 2.500. Dan di akun kreditnya terdapat building senilai 40.000. Nah, di sini untuk mengeliminasi untuk menyesuaikan nilai kelebihan bangunan. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini untuk non-controlling interest atau NCI share, saham non-pengendali NCI akan terpengaruh oleh eliminasi keuntungan atas penjualan gedung. Nah, pada tahun 2024, NCI akan mengalami penurunan sebesar 7.500 US dollar, di mana keuntungan yang dieliminasi dikalikan dengan 20% kepemilikan NCI. Lalu di tahun-tahun berikutnya, NCI ini tidak akan berpengaruh. Lalu di sini terdapat sell in subsequent year to
outside entity. Jadi kita asumsikan bahwa gedung tersebut dijual ke entitas eksternal setelah 4 tahun penggunaan, yaitu berakhir di tahun 2028. Kita perlu mengakui keuntungan atau kerugian penjualan berdasarkan nilai buku gedung yang telah disusutkan. Dan pada tahun 2028, nilai buku gedung yang diperoleh IRA Corporation dari Anak Corporation adalah senilai 600.000 US dollar, di mana penyusutan gedung tersebut oleh IRA Corporation dilakukan dengan metode garis lurus sebesar 37.500 US dollar per tahun. Maka selama 4 tahun dari tahun 2024 hingga 2028, total penyusutan yang dicatat adalah senilai 37.500 US dollar kita kalikan dengan 4, yaitu mendapatkan hasil 150.000 US dollar. Maka dengan demikian, nilai buku gedung pada tahun 2028 menjadi 600.000 US dollar dikurang 150.000 US dollar menghasilkan 450.000 US dollar. Jika pada tahun tersebut gedung dijual dengan harga 500.000 US dollar, maka IRA Corporation akan mencatat keuntungan penjualan sebesar 500.000 US dollar dikurangi 450.000 US dollar dengan menghasilkan 50.000 US dollar dikalikan dengan 80% yang dapat dihasilkan 40.000 US dollar. Ini adalah keuntungan yang akan diakui oleh IRA Corporation dan juga 10.000 US dollar yang dimana keuntungan tersebut akan diakui oleh Anak Corporation. Lalu di sini terdapat jurnal untuk mencatat penyesuaian keuntungan atas penjualan gedung beserta eliminasi pengakuan bertahap yang akan mempengaruhi nilai investasi PT IRA atau IRA Corporation dan kepentingan non-pengendalinya. Di sini jurnal pertama yang akan kita catat yaitu pada 31 Desember 2028, yaitu account debitnya ada cash senilai 500.000 dan juga accumulated depreciation of building senilai 150.000. Lalu di kredit ada building senilai 600.000 dan gain on sale of building senilai 50.000. Di sini IRA Corporation mencatat keuntungan atas penjualan gedung ke pihak luar. Lalu terdapat jurnal lainnya juga pada 31 Desember 2028. Di account debit ada investment in Anak Corporation senilai 40.000 dan NCI atau non-controlling interest senilai 10.000 di debit, dan di akun kreditnya ada gain on sale of building senilai 50.000. Di sini perusahaan konsolidasi mencatat penyesuaian keuntungan penjualan atas gedung. Baik, selanjutnya kita akan mulai ke bagian soal dan contoh soal dan pembahasannya. Jadi untuk soal yang pertama itu merupakan soal pilihan ganda. Jadi untuk menjawab soal nomor 1 dan 2, kita bisa baca di sini. Jadi pada tahun 2020, Cookie Company menjual tanah kepada anak perusahaannya, Chocolate Corporation, seharga 12.000 dolar. Tanah tersebut memiliki nilai buku sebesar 10.000. Dan pada tahun berikutnya, Cookie Corporation menjual tanah tersebut dengan harga 18.000 dolar kepada pihak non-afiliasi. Jadi dari pernyataan di atas, manakah pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar? Jadi yang A itu tidak ada entry kerja konsolidasi yang diperlukan pada tahun 2020. Yang B adalah entry kerja konsolidasi diperlukan hanya jika tanah tersebut dimiliki untuk dijual kembali pada tahun 2020. Yang C adalah entry kerja konsolidasi diperlukan jika hanya kepemilikan entitas atas anak kurang dari 100% pada tahun 2020. Atau yang D itu entry kerja konsolidasi diperlukan setiap tahunnya sampai tanah tersebut dapat terjual kepada pihak yang berrelasi, di luar pihak-pihak yang berrelasi atau yang non-afiliasi. Jawabannya adalah D, yaitu entry kertas kerja konsolidasi akan diperlukan pada setiap tahunnya sampai tanah tersebut dapat terjual kepada pihak non-afiliasi. Jadi ketika Cookie Company menjual tanah tersebut kepada anak perusahaannya yaitu Chocolate Company, transaksi tersebut memicu suatu keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Untuk mengelola hal ini, pihak dari Cookie Company itu akan membuat entry kertas kerja konsolidasi setiap tahunnya sampai tanah tersebut terjual kepada pihak yang non-afiliasi untuk menghilangkan pengaruh keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut. Konsolidasi memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja dan posisi keuangan dari entitas yang terkonsolidasi. Untuk yang kedua adalah berapa total keuntungan penjualan tanah tersebut pada laporan laba rugi konsolidasi pada akhir tahun 2021. Dan jawabannya itu adalah B, yaitu 8.000 dolar. Jadi kan pada tahun 2020, Cooking Company itu menjual sebidang tanah kepada anak perusahaannya Chocolate Company seharga 12.000 dari harga book value yang sebesar 10.000. Berarti di sini Cooking Company mendapatkan keuntungan sebesar 22.000 yang belum boleh diakui pada laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2020.
Nah, kemudian pada tahun 2021, Coklat Corporation menjual sebidang tanah tersebut kepada pihak ketiga sebesar 18.000 dari book value yang sebelumnya itu adalah 12.000. Berarti secara langsung si Chocolate Corporation ini mendapatkan keuntungan sebesar 6.000. Maka pada laporan laba rugi konsolidasi 2021, total keuntungan yang diakui adalah 8.000, yaitu 2.000 dari Chocolate Corporation kepada Cookie Company kepada Chocolate Corporation, kemudian penjualan Chocolate Corporation kepada pihak non-afiliasi, di mana 2.000 tambah 6.000, totalnya adalah 8.000. Maka total keuntungan atas penjualan tanah pada laporan laba rugi konsolidasi pada tahun 2021 adalah $8.000. Oke. Berikut adalah soal untuk menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Star Corporation, perusahaan induk dengan 90% kepemilikan saham di Blackmores Corporation, melakukan divestasi aset berupa gedung perkantoran senilai $120.000 kepada Blackmores pada tanggal 31 Desember 2024. Gedung tersebut dibeli eh, Star Corporation dengan harga $100.000 dan memiliki nilai buku $80.000. Pada saat penjualan, diperkirakan gedung tersebut masih bisa digunakan selama 4 tahun ke depan. Bagaimana penjualan aset oleh Star Corporation kepada anak perusahaannya, yaitu Blackmores Corporation, pada tanggal 31 Desember 2024, mempengaruhi pendapatan Star dari Blackmores dan laba bersih Star di tahun 2024. Yang A, baik pendapatan Star dari Blackmores maupun laba bersih tidak akan terpengaruh. B, pendapatan Star dari Blackmores akan berkurang dan laba bersihnya tidak akan terpengaruh. Yang C, penghasilan Stars dari Blackmores tidak akan terpengaruh, tetapi laba bersihnya akan berkurang. Yang D, pendapatan Stars dari Blackmores akan meningkat dan laba bersihnya tidak akan terpengaruh. Jawabannya yang B, pendapatan Stars dari Blackmores akan berkurang dan pendapatan bersihnya tidak akan terpengaruh. Jadi Star Corporation tuh menjual gedung tersebut kepada Blackmores Corporation kan dengan harga $120.000. Harga itu lebih tinggi dari harga perolehannya sebesar $100.000 dan nilai buku pada saat penjualannya itu sebesar $80.000. Sehingga menghasilkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $40.000. Didapat dari $120.000 dikurang $80.000. Star Corporation tuh mencatat keuntungan ini sebagai pendapatan dari Blackmores, tapi dalam laporan konsolidasi, keuntungan tersebut tuh harus dieliminasi karena merupakan transaksi antar perusahaan. Meskipun demikian, penjualan ini tidak mempengaruhi laba bersih Star secara keseluruhan, karena keuntungan yang belum direalisasi hanya berdampak pada pendapatan dari Blackmores saja. Bagaimana pengaruh penjualan antar perusahaan terhadap aset konsolidasi dan laba bersih konsolidasi tahun 2024? Yang aktif laba bersih konsolidasi tidak akan terpengaruh, tetapi laba bersih konsolidasi akan meningkat. Yang B, aktiva bersih konsolidasi akan berkurang dan laba bersih konsolidasi akan meningkat. Yang C, aset bersih konsolidasi akan meningkat dan laba bersih konsolidasi akan menurun. Yang D, baik aset bersih konsolidasi maupun laba bersih konsolidasi tidak akan terpengaruh. Jawabannya yang D, baik aset bersih konsolidasi maupun laba bersih konsolidasi tidak akan terpengaruh. Karena penjualan antar perusahaan tidak akan mempengaruhi kekayaan bersih atau laba bersih konsolidasi karena hanya memindahkan uang antar bagian dalam perusahaan yang sama. Selanjutnya, soal nomor 5. PT Sekar yang memiliki 80% kepemilikan di PT Andarini menjual tanah dengan harga 100.000 kepada PT Andarini. Harga perolehan tanah tersebut oleh PT Sekar adalah 80.000. Bagaimana pengaruh penjualan ini terhadap laporan keuangan konsolidasi? A. Laba antar perusahaan akan terjadi sebesar 20.000. B. Tidak ada pengaruh terhadap laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi. C. Aset tetap konsolidasi akan meningkat sebesar 20.000. D. Laba antara perusahaan akan terjadi sebesar 100.000. Jawabannya B. Tidak ada pengaruh terhadap laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi. Penjualan tanah dari PT Sekar ke PT Andarini adalah transaksi antar perusahaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, transaksi ini akan dieliminasi sehingga tidak akan mempengaruhi laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi. Pada tahun 2024, Sekar Company menjual tanah kepada anak perusahaannya, Andarini Corporation, dengan harga 12.000. Tanah tersebut memiliki nilai buku sebesar 10.000. Pada tahun 2027, Andarini menjual tanah tersebut seharga 18.000 kepada perusahaan yang tidak terupdate. Pertanyaannya, bagaimana keuntungan yang belum direalisasi tahun 2024? A. Ditangguhkan sampai dengan tahun 2025. B. Dieliminasi dari laba bersih konsolidasi dengan entry kertas kerja yang mengkreditkan tanah sebesar 2.000. C.
C. Membuat laba bersih konsolidasi lebih rendah 2.000 dari yang seharusnya terjadi. D. Membuat laba bersih konsolidasi menjadi 2.000 lebih besar dari yang seharusnya jika penjualan tidak terjadi. Jawabannya C. Membuat laba bersih konsolidasi lebih rendah 2.000 dari yang seharusnya terjadi jika penjualan tersebut tidak terjadi. Laba antar perusahaan sebesar 2.000 harus ditangguhkan dan tidak diakui dalam laba bersih konsolidasi tahun 2024. Penundaan ini akan membuat laba bersih konsolidasi menjadi 2.000 lebih rendah dari yang seharusnya terjadi jika penjualan tersebut tidak terjadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 7. Cheng Company menjual rukonya kepada Columbus Company, adapun persentase kepemilikan yang dimiliki oleh Cheng Ho Company sebesar 80%. Columbus Company menawarkan harga jual senilai 400.000 US dollar, sementara Cheng Ho Company memperolehnya dengan harga 200.000 US dollar. Bagaimana laporan keuangan konsolidasi yang terpengaruh atas penjualan ini? A. Aset bersih konsolidasi tidak akan terpengaruh terhadap laba antar perusahaan. B. Aset tetap konsolidasi akan meningkat sebesar 200.000 US dollar. C. Akan terjadinya laba antar perusahaan sebesar 200.000 US dollar. Dan D. Tidak akan terjadinya laba antar perusahaan sebesar 200.000 US dollar. Jawaban yang benar adalah D, yaitu akan terjadinya laba antar perusahaan sebesar 200.000 US dollar. Di mana pada pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dari penjualan ruko oleh Cheng Ho Company ke Columbus Company menghasilkan laba antar perusahaan yang didapatkan dari selisih antara harga jual dan harga perolehan ruko. Dalam hal ini, laba antar dua perusahaan tersebut adalah senilai 200.000 US dollar, yang dimana didapatkan dari harga 400.000 US dollar dikurang dengan 200.000 US dollar. Tika Corporation memiliki 60% kepemilikan dari RERA Corporation, di mana Tiko Corporation menjual peralatan berupa komputer tanpa depresiasi senilai 30.000 US dollar kepada RERA Corporation, harga perolehan sebesar 20.000 US dollar. Bagaimana laporan keuangan konsolidasi yang terpengaruh atas penjualan ini? A. Tidak adanya pengaruh atas laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi perusahaan. B. Adanya pengaruh atas laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi perusahaan. C. Meningkatnya aset tetap konsolidasi sebesar 30.000 US dollar. Dan D. Pendapatan laba antar perusahaan akan terjadi sebesar 20.000 US dollar. Jawaban yang benar adalah A. Tidak adanya pengaruh atas laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi perusahaan, di mana dari penjualan peralatan berupa komputer dari Tika Corporation kepada RERA Corporation tersebut adalah sebuah transaksi yang dilakukan antar perusahaan. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan konsolidasi tidak akan adanya pengaruh terhadap laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi yang akan berpengaruh. Selanjutnya, untuk nomor 9, Maru Corporation memiliki 70% kepemilikan saham di Nara Corporation. Maru Corporation menjual bangunan seharga 75.000 dolar kepada Nara Corporation. Bangunan tersebut tidak memiliki depresiasi dan harga perolehan bangunan sebesar 110.000 dolar. Bagaimana pengaruh penjualan ini terhadap laporan keuangan konsolidasi? Pilihan jawabannya A. Laba antar perusahaan meningkat sebesar 75.000 dolar. Yang B. Aset tetap bangunan konsolidasi akan berkurang menjadi 35.000 dolar. C. Laba antar perusahaan meningkat sebesar 35.000 dolar. D. Tidak ada pengaruh terhadap laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu aset tetap bangunan konsolidasi akan berkurang menjadi 35.000 dolar. Karena penjualan bangunan dari Maru Corporation kepada Nara Corporation menghasilkan pengurangan aset tetap bangunan konsolidasi sebesar selisih antara harga perolehan dan harga jual bangunan. Dalam hal ini, aset tetap konsolidasi akan berkurang sebesar 35.000 dolar yang didapat dari 110.000 dolar dikurang dengan 75.000 dolar. Untuk nomor berikutnya, PT Indah menjual paten kepada PT Kana yang dimiliki 85% oleh PT Indah. Harga jual paten adalah 200.000 dolar, sedangkan harga perolehan dari PT Indah adalah 160.000 dolar. Bagaimana pengaruh penjualan paten terhadap laporan keuangan konsolidasi? Untuk pilihan jawabannya, A. Aset tetap konsolidasi akan meningkat sebesar 40.000 dolar. B. Laba antar perusahaan akan terjadi sebesar 160.000 dolar. C. Laba antar perusahaan akan terjadi sebesar 40.000 dolar.
Dan D, tidak adanya pengaruh terhadap laba antar perusahaan atau aset bersih konsolidasi. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Laba antar perusahaan akan terjadi sebesar $40.000. Karena penjualan paten dari PT Indah kepada PT Nara menghasilkan laba antar perusahaan sebesar selisih antara harga jual dan harga perolehan paten. Dalam hal ini, laba antar perusahaan adalah $40.000 yang didapat dari $200.000 dikurang dengan $160.000. Lanjutkan soal untuk esainya. Boleh di next. Oke, jadi nomor 1. Quasar Corporation membeli mesin dengan umur ekonomi 10 tahun tanpa nilai sisa dari anak perusahaannya yaitu Bucket Company dengan persentase kepemilikan 80% dengan harga mesin $400.000 pada tanggal 1 Januari 2021. Kedua perusahaan tersebut menggunakan metode penyusutan garis lurus atau straight line method. Mesin tersebut diperoleh pada Januari 2020 dengan harga $480.000. Kemudian, pada 1 Juli 2024, mesin yang dimiliki oleh Quasar Corporation tersebut terjual kepada pihak non-afiliasi dengan harga $350.000. Diminta, buatlah jurnal eliminasi pada tahun 2021 dan buatlah jurnal entry atas transaksi non-afiliasi pada tahun 2024. Oke, jadi untuk membuat jurnal eliminasi tahun 2021, kita perlu menghitung secara lebih detail sebenarnya kita itu loss atau gain dalam penjualan mesin kali ini. Jadi untuk selling price of machinery-nya itu, Bucket Company itu kan menjual mesin tersebut seharga $400.000 kepada Quasar Company, yang dimana harga akuisisi dari mesin tersebut itu sebesar $480.000. Kemudian kita akan menghitung depresiasinya di mana $480.000 itu akan dibagi 10, lalu kita kalikan 2 dan dapatlah hasil $96.000 yang kemudian kita akan mendapatkan the actual book value atas mesin tersebut sebesar $384.000 yang kemudian kita kurangkan selling price terhadap book value tersebut ya, dan kita akan mendapatkan gain on sale of machinery karena selling price dari mesin tersebut itu lebih besar daripada book value-nya. Oke, selanjutnya ini ada schedule amortisasi atas piecemeal recognition on gain for depreciation dari mesin tersebut. Jadi karena mesin tersebut kita jual pada tahun 2021, kita harus melakukan recognition terhadap pendapatan yang kita dapatkan dari mesin tersebut sepanjang sisa umur atas mesin tersebut. Karena kita jual pada tahun 2021, mesin tersebut itu hanya tersisa 8 tahun dari total 10 tahun umur ekonomisnya. Sehingga pada setiap tahunnya kita akan mendapatkan sebesar $2.000 atas penjualan tersebut, yang kemudian akan disesuaikan pada investment balance-nya di surat kerja konsolidasian. Maka dari itu kita akan dapat jurnal eliminasi sebesar jadi ada 2. Yang pertama itu ada pencatatan pendapatannya itu. Jadi ada gain on sale. Kita menulis gain on sale of machinery sebesar $16.000. Kemudian machinery sebesar $16.000 juga. Kemudian ada akumulasi depresiasi of machinery ini untuk merecord pendapatan yang sudah terrealisasi sebesar $2.000 terhadap depresiasi expense machinery sebesar $2.000. Selanjutnya itu adalah membuat journal entry atas transaksi kepada pihak non-afiliasi. Jadi kita harus menghitung berapa total unrealized gain yang tersisa pada tanggal penjualan. Karena penjualan ini terjadi pada tengah tahun atau pertengahan tahun. Jadi kita harus menghitung secara real berapa sebenarnya unrealized gain pada tanggal tersebut. Jadi unrealized gain pada tahun 2023 di bulan Desember adalah 10.000. Kemudian kita akan menghitung berapa unrealized gain yang terjadi pada Januari hingga bulan Juni 2024. Jadi piecemeal recognition on gain for depreciation-nya kita kurangi sebesar 1.000, maka unrealized gain yang tersisa adalah $9.000. Kemudian kita akan menghitung total depresiasi dari mesin tersebut dari pemakaian Quasar Company selama tahun 2021 hingga bulan Juni 2024. Di mana kita dapatkan depresiasi 2021 hingga 2023 sebesar $100.000. Kemudian untuk depresiasi bulan Januari hingga Juni pada tahun 2024 sebesar $25.000.
maka total depresiasi atas mesinnya adalah $125.000. Jadi kita akan dapat melakukan penjurnalan pada saat kita kita melakukan penjualan mesin tersebut. Untuk jurnal pada tanggal 1 Juli 2024 ini dilakukan oleh pihak parent, di mana kita mendapatkan cash sebesar $350.000. Kemudian kita akan mengeluarkan akun akumulasi depresiasi machinery sebesar $125.000. Kemudian adalah book value dari machinery itu adalah $400.000, dan dari selisihnya kita mendapatkan gain on sale of machinery sebesar $75.000. Karena nilai buku dari mesinnya itu lebih kecil daripada cash yang kita terima. Jadi kita mendapatkan gain on sale pada penjualan machinery ini. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2024 kita harus melakukan penyesuaian atas pendapatan machinery tersebut, di mana kita mendapatkan keuntungan secara real dari penjualan machinery itu untuk bagian kertas konsolidasi, di mana investment in Baget Company kita bertambah 7.200, dan non-controlling interest sebesar 20%, yaitu 1.800 pada gain on sale of machinery sebesar 9.000. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, Dahlia Company memiliki 60% saham biasa berhak suara Sun Company pada tanggal 31 Desember 2024. Dahlia Company membayar Sun Company sebesar $276.000 untuk kendaraan truk yang dulunya dibeli Sun Company pada tanggal 1 Januari 2022. Kedua perusahaan menggunakan penyusunan garis lurus. Salah satu ayat jurnal eliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. Truk senilai $24.000, keuntungan penjualan truk sebesar $36.000, akumulasi penyusutan sebesar $60.000. Untuk dimintanya, yang A tuh berapakah jumlah yang dibayarkan Sun Company untuk membeli truk pada tanggal 1 Januari 2022? Yang B, berapakah umur ekonomis truk tersebut pada tanggal 1 Januari 2022? Yang C, buatkan ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2025. Oke, untuk jumlah yang dibayarkan Sun Company untuk membeli truk pada tanggal 1 Januari 2022 itu sebesar $300.000, di mana didapatkan dari pembayaran Dahlia Company yaitu sebesar $276.000 ditambah penyusutan yang ada di konsolidasi yang tahun 2024 yaitu sebesar $24.000, ditotalkan menjadi $300.000. Untuk yang B, berapakah umur ekonomis truk tersebut? Umur ekonomis truk pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu sebesar 15 tahun, didapat dari $300.000 itu dibagi $60.000 per 3 tahun didapatkan 5 tahun, lalu dikalikan 3 tahun. Maka umur ekonomis truknya itu sebesar 15 tahun. Untuk ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2025 yaitu truk sebesar $24.000, lalu return earning pada 1 Januari yaitu sebesar 21.600 didapatkan dari $36.000 dikali 60%, lalu non-controlling interest-nya itu sebesar 14.400 didapat dari 36.000 dikali 40% dapat 3.000, lalu accumulated depreciation-nya sebesar 57.000 didapat dari 20.000 dikali 4 tahun lalu dikurangi 23.000. Selanjutnya, soal nomor 3, Cloud Company adalah anak perusahaan dari Gauguin Company yang memiliki 85% dari perusahaan, lalu nilai buku Cloud Company sama dengan nilai wajar saat Gauguin Company membeli perusahaan tersebut. Pada tahun 2023, Gauguin Company menjual tanah dengan nilai buku $800.000 ke Cloud Company seharga $1 juta. Gauguin Company menghasilkan laba bersih sebesar $700.000 pada tahun 2023 dan $600.000 pada tahun 2024. Lalu pada tahun 2024, Gauguin Company menjual tanah tersebut kepada pihak luar. Instruksi yang diminta yaitu A. Berapakah hasil nominal saldo terhadap tanah yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasi beserta penjualannya? Lalu B. Berapakah hasil keseluruhan terhadap akumulasi jumlah pendapatan dari Cloud Company pada tahun 2023? Dan C. Berapakah hasil keseluruhan terhadap akumulasi jumlah pendapatan dari Cloud Company pada tahun 2024? Oke, untuk menjawab yang pertama yaitu poin A.
Setelah adanya transaksi intraafiliasi, penjualan aset tanah tidak dapat disusutkan senilai 800.000 US dollar karena saldo tanah tersebut harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dikarenakan transaksi tersebut termasuk dalam transaksi intraafiliasi perusahaan, maka selisih antara harga jual dan nilai buku transaksi tersebut dikenal sebagai laba yang belum direalisasi. Untuk menunjukkan saldo tanah tersebut pada laporan posisi keuangan konsolidasi, berikut jurnal yang akan digunakan. Yang pertama, kita akan menghitung jurnal transaksi awal, yaitu LAN pada account debit senilai 1 juta dan cash pada kredit senilai 800.000. Lalu ada gain on sale of LAN pada account kredit senilai 200.000. Lalu selanjutnya ada jurnal eliminasi di mana ada account debit gain on sale of LAN senilai 200.000 dan ada LAN pada account kredit senilai 200.000. Selanjutnya ada balance of land after consolidation. Yang pertama ada transaction jurnalnya senilai 1 juta US dollar, elimination jurnalnya 200.000, dan ada land ending balance senilai 800.000 US dollar. Lalu untuk menjawab pertanyaan B, 85% pendapatan dari cloud company tahun 2023 senilai 595.000 US dollar, di mana didapatkan dari 85% dikali 700.000 US dollar. Lalu laba yang belum direalisasi atas tanah yaitu didapatkan senilai 200.000 US dollar, yang di mana 1 juta US dollar dikurang dengan 800.000 US dollar. Lalu pendapatan dari cloud company pada tahun 2023 senilai 395.000. Lalu yang pada poin C, 85% pendapatan dari cloud company tahun 2024 senilai 425.000 didapatkan dari 85% dikali dengan 500.000 US dollar. Lalu laba yang belum direalisasi atas tanah didapatkan dengan 200.000 US dollar dari 1 juta US dollar dikurang dari 800.000 US dollar. Lalu didapatkanlah pendapatan dari cloud company pada tahun 2024 senilai 225.000 US dollar. Soal selanjutnya adalah studi kasus. Untuk soalnya adalah pada 1 Januari 2022, Pazza Corporation mengakuisisi 90 saham Sony Corporation seharga 450.000 dolar. Nilai buku ekuitas dari Sony saat diakuisisi oleh Pazza sama seperti nilai wajarnya. Selama tahun 2022 hingga 2024, terjadi transaksi antara Pazza dan Sony sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 2 Januari 2022, Sony menjual tanah kepada Pazza dengan gain sebesar 10.000 dolar dan Pazza menjual tanah tersebut kepada pihak non-afiliasi atau pihak luar pada tahun 2024 dengan rugi sebesar 1.000 dolar. Yang kedua, pada tanggal 2 Januari 2023, Sony menjual mesin dengan nilai buku 28.000 dolar kepada Pazza seharga 48.000 dolar. Mesin tersebut mempunyai sisa manfaat 4 tahun. Dan untuk nomor 3 itu, pada tanggal 2 Januari 2024, Sony menjual bangunan senilai 100.000 dolar kepada Pazza dengan harga 120.000 dolar. Sisa manfaat bangunan yaitu 8 tahun dan Pazza masih memiliki bangunan tersebut sampai dengan 31 Desember 2024. Berikut untuk laporan Pazza Corporation, dan Sony Corporation untuk tahun 2024. Jadi untuk net income dari Pazza Corporation itu sebesar 300.000 dan Sony Corporation itu sebesar 80.000. Untuk retained earnings statement-nya dari Pazza Corporation itu sebesar 500.000 dan Sony Corporation sebesar 250.000. Untuk balance sheet di Pazza Corporation itu untuk total aset dan total liability dan equity itu sebesar 1.700.000. Untuk Sony Corporation, untuk total aset dan total liability and equity itu sebesar 700.000. Untuk cara menjawabnya, kita memerlukan jurnal eliminasi transaksi antar perusahaan. Yang pertama, untuk pencatatan penjualan tanah dengan jurnal investment in Sony Corp, non-controlling interest on gain online. Jadi, untuk investment in Sony Corp itu sebesar 9.000 yang didapat dari 10.000 dikali 90%. Untuk non-controlling interest atau NCI itu sebesar 1.000 yang didapat dari 10.000 dikali 10%. Dan gain online itu tinggal ditambah 9.000 ditambah 1.000. Untuk penjualan mesin, kita menjurnal investment in Sony Corp sebesar 13.500 didapat dari 15.000 dikali 90%.
Untuk non-controlling interest atau NCI itu sebesar 1.500 didapat dari 15.000 dikali 10.000. Accumulated depreciation of machine sebesar 10.000 didapat dari 20.000 dibagi 2 tahun. Pada equipment machine sebesar 20.000 dan depresiasi expense-nya itu untuk mesinnya sebesar 5.000 yang didapat dari 20.000 dibagi 4. Selanjutnya itu ada penjualan gedung pada upstream yaitu dari anak ke induk dengan jurnal gain on sale of building pada building sebesar 20.000. Dan selanjutnya kita akan melakukan jurnal penyesuaian depreciation expense of building dengan jurnal accumulated depreciation of building on depreciation expense of building sebesar 2.500 yang didapat dari 20.000 dibagi 8 tahun. Selanjutnya ada eliminasi pendapatan dan dividen dari anak. Ketahui income Sony Corporation itu sebesar 80.000, dikurangin unrealized profit upstream equipment sebesar 20.000, lalu dikurangi juga unrealized profit upstream untuk building sebesar 20.000. Ditambahkan difference depreciation expense equipment sebesar 5.000, lalu ditambahkan difference depreciation expense building sebesar 2.500. Tambah gain on sale of land sebesar 10.000. Maka adjust income-nya 57.500, controlling interest share sebesar 90%-nya yaitu 51.750 dan sisanya untuk non-controlling interest share 10%-nya yaitu 5.750. Dan untuk jurnalnya adalah income from Sony sebesar 51.750, dividen yang didapatkan dari 30.000 dikali 90% sebesar 27.000 pada investment in Sony sebesar 24.750. Jurnal eliminasi pendapatan dan dividen untuk non-controlling interest. Non-controlling interest-nya 5.750, dividen yang didapatkan dari 30.000 dikali 10% sebesar 3.000, lalu SI pada 31 Desembernya yaitu 2.750. Lalu yang terakhir ada jurnal eliminasi akun resiprokal investasi dan ekuitas anak awal. Jurnalnya yaitu capital stock sebesar 400.000, return earning 200.000, pada investment in Sony sebesar 540.000 dan non-controlling interest pada tanggal 1 Januari sebesar 60. Kemudian, jurnal eliminasi yang telah disebutkan tadi semuanya dimasukin pada bagian adjustment and elimination. Sehingga kita dapat membuat consolidated statement. Dapat dilihat di sini ada 51.750 yang income from Sony yang didapatkan dari jurnal eliminasi pendapatan dan dividen dari anak. Kemudian ada di kredit sebesar 5.000 dan 2.500 untuk depreciation expense diambil dari jurnal penyesuaian depreciation expense. Kemudian ada controlling interest share sebesar 5.750 dari jurnal eliminasi pendapatan dan dividen untuk non-controlling. Lalu kita bisa lihat di sini ada building sebesar 20.000 di kredit, lalu accumulated depreciation building sebesar 2.500, equipment-nya 20.000, accumulated depreciation 10.000. Kemudian ada investment in Sony di kredit sebesar 24.750 dan 540.000, lalu di debit ada 9.000 dan 13.500 didapatkan dari jurnal eliminasi akun resiprokal investasi dan ekuitas anak awal. Kemudian kita harus mengeliminasi capital stock milik anak atau milik Sony sebesar 400.000. Tidak lupa kita memasukkan non-controlling untuk tanggal 1 Januari dan tanggal 31 Desember. Maka didapatkan non-controlling interest pada tanggal 31 Desembernya yaitu 1.250. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.